Oke teman-teman, balik lagi. Kali ini kita bakal ngebahas tentang obesitas, masih di seputar sistem endokrin. Oke, langsung aja. Nah, overview case. Nah, di sini untuk keluhan utama dari obesitas itu biasanya terjadi penambahan berat badan yang terus-menerus. Nah, terus juga ada pola makan yang kurang baik. Ini misalnya diet yang tidak seimbang, kemudian pasien juga suka ngemil berbagai macam cemilan. Nah, ini merupakan faktor risiko terjadinya obes juga. Nah, di sini hasil foto recall-nya bisa teman-teman lihat. Ini secara lengkapnya, rinciannya. Nah, pasien juga di sini tidak pernah berolahraga dan pekerjaannya adalah sekretaris. Kita tahu kalau sekretaris itu biasanya kan hanya duduk-duduk aja ya. Jadi ditambah pasiennya juga tidak pernah berolahraga. Terus dari riwayat keluarga pun, ibu pasien menderita keadaan yang serupa juga. Dan keluarga pasien yang menderita DM juga adalah ibunya. Nah, di sini bisa kita lihat jelas dari IMT pasien lebih dari 30 terkategorikan sebagai obesitas tipe 2. Oke. Nah, di sini untuk dasar diagnosisnya tentu teman-teman untuk obesitas ini dari IMT atau indeks massa tubuh jika berkisar antara 25 sampai 30 itu kategorinya adalah obes tipe 1. Dan apabila IMT lebih dari 30 itu obesitas tipe 2. Nah, untuk IKD sini yang perlu kita ketahui adalah anatomi dari hepar. Nah, di sini adapun fisiologi dari hepar yaitu sebagai pengolahan metabolik kategori nutrien utama, makromolekul seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian sebagai detoksifikasi dari zat-zat sisa dan hormon serta obat juga. Kemudian sintesis berbagai protein plasma, mencakup protein-protein yang penting untuk pembekuan darah. Selanjutnya sebagai penyimpanan glikogen, lemak, besi, tembaga, dan banyak vitamin. Proses gluconeogenesis dan deaminasi asam amino yang menghasilkan ureum. Kemudian pengaktifan vitamin D, pengeluaran bakteri dan sel darah merah yang usang atau yang sudah tidak terpakai, kemudian ekskresi kolesterol dan bilirubin. Oke, kita ke metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di sini yang perlu teman-teman tahu, yang harus wajib tahu itu adalah yang karbohidrat ya teman-teman. Ada di sini proses glikolisis, terus dikarboksilasi oksidatif menghasilkan asetil-CoA, kemudian masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Kemudian dan yang terakhir adalah rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, untuk yang protein dan juga lemak, di sini teman-teman hanya tinggal menyambungkan saja. Kalau teman-teman udah hafal karbohidrat, insya Allah untuk yang protein sama lemak itu mudah untuk mengikuti. Nah, untuk protein dari asam amino diaminasi menjadi amoniak dan juga asam keto. Nah, amoniak di sini itu menjadi urea dikeluarin dalam bentuk urin. Asam keto ini bisa masuk ke glikolisis dan juga langsung ke siklus Krebs. Nah, untuk lemak ini menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini digunakan di glikolisis menjadi 3 fosfat. Dan asam lemak ini melalui beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Oke, ini bagian lebih kompleksnya. Nah, oke, kita ke metabolisme lemak. Untuk metabolisme lemak itu dari lipid itu menjadi asam lemak dan gliserol. Lipid diurai jadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak di sini melalui proses namanya esterifikasi itu berubah menjadi trigliserida. Dan dari TAG jadi asam lemak itu prosesnya namanya lipolisis. Nah, dari gliserol ini jika berkombinasi dengan karbohidrat, dia akan membentuk suatu asetil-CoA. Di mana asetil-CoA ini melalui proses lipogenesis menjadi asam lemak. Dan asam lemak
melalui proses oksidasi beta menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini nanti yang akan masuk ke siklus asam sitrat yang akan menjadi ATP, CO2 dan juga H2O. Kemudian asetil-CoA di sini ditambah dengan ATP itu apabila terjadi melalui proses ketogenesis menjadi asetoasetat yang mana terdiri dari hidroksibutirat dan juga aseton, dan asetil-CoA ditambah dengan ATP juga melalui proses kolesterogenesis diubah menjadi kolesterol, dan dari kolesterol diubah menjadi steroid melalui proses steroidogenesis. Nah, ini ada struktur lipoprotein yang terdiri dari apolipoprotein sebagai protein integral, kemudian terdapat fosfolipid juga di bagian luar membrannya, kemudian terdapat trigliserid bagian dalam dan kolesterol ester di bagian dalam. Nah, ini untuk metabolisme dari lipoproteinnya. Di sini dari lipid yang kita makan sehari-hari, kemudian melalui kilomikron akan ditransfer ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah ini berubah lagi menjadi kilomikron remnant namanya, yang akan masuk ke hepar, liver. Selanjutnya dari liver melalui ductus biliaris, kolesterol itu dikeluarkan melalui feses. Setelah itu dari LDL yang di hepar itu berubah menjadi VLDL, VLDL menjadi IDL, jadi LDL melalui siklus endogenous cycle, dan dia bisa kembali lagi ke hepar atau ke extrahepatic cell dan juga scavenger cell. Oke. Selanjutnya kita ke histologi jaringan adiposa. Nah, untuk jaringan adiposa itu sendiri bisa kita bagi menjadi dua, yaitu lemak coklat dan juga lemak putih. Di sini untuk lemak coklat itu hanya terdapat pada neonatus saja. Kemudian fungsinya itu sebagai termogenesis untuk mempertahankan suhu panas tubuh. Kemudian bentuknya multilokuler, intinya di tengah. Kemudian untuk lemak putih itu terdapat di seluruh tubuh kecuali pada bagian kelopak mata dan daun telinga. Fungsinya sebagai pelarut vitamin, penyimpanan energi, dan bantalan alat gerak. Bentuknya itu unilokuler, selnya bulat, intinya terdesak ke pinggir. Ini ada contoh gambarnya. Nah, kemudian di sini fungsi daripada jaringan adiposa itu, selain yang tadi disebutkan, berfungsi juga sebagai kelenjar endokrin. Kita tahu kalau kelenjar endokrin itu berarti ada sel penghasil, juga ada pembuluh darah yang mengalirkan daripada hormon tersebut ke target sel. Nah, di sini untuk hormonnya itu ada angiotensinogen. Fungsi mengaktifkan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, kemudian leptin untuk merespon rasa kenyang, adiponektin untuk regulasi metabolisme glukosa dan resistensi insulin. Kemudian ada plasminogen yang bertanggung jawab pada pemecahan bekuan darah, dan proinflamatori sitokin yang berperan dalam resistensi leptin. Ini bisa dilihat teman-teman, jaringan adiposa bisa menjadi berbagai macam mediator di sini. Oke, lanjut kita ke patogenesis dan juga patofisiologinya. Nah, di sini kita mulai dari intake makanan yang berlebih, tentu akan mempengaruhi dari profil lipid, glukosa, dan juga protein yang meningkat. Yang mana semuanya apabila intake makanan berlebih akan disimpan dan disentis menjadi trigliserida. Selanjutnya disimpan di jaringan adiposa. Kemudian apabila jaringan adiposa sudah teregang sepenuhnya, itu akan timbul respon rasa kenyang. Rasa kenyang itu disebabkan oleh hormon leptin. Nah, apabila
terus-menerus diisi terus-menerus, juga si leptin ini akan mengalami kejenuhan atau resistensi leptin, sehingga rasa kenyang sudah tidak timbul lagi. Akhirnya pasien tetap merasa makan karena tidak kenyang-kenyang. Seperti itu. Oke, akibat dari resistensi leptin, akibatnya pemakaian resistensi leptin akibatnya pengaruh ke hipotalamus itu meningkatkan nafsu makan. Karena tadi tidak ditekan nafsu makannya, jadi meningkat. Kemudian akhirnya intake makanan pun berlebih. Akibat intake makanan yang berlebih, akibatnya jumlah dan bentuk sel adiposit meningkat. Nah, itulah timbul dari obesitas. Nah, obesitas juga bisa diperkuat karena pasien jarang atau tidak berolahraga karena pemakaian energi berkurang, akibatnya metabolisme dari tubuhnya berkurang, akibatnya menumpuk si lemak tadi, tidak digunakan. Nah, dari obesitas juga itu terhadap hormon-hormon, contohnya angiotensinogen yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Akibatnya mengakibatkan aldosteronnya meningkat sehingga terjadi hipertensi. Kemudian dari obesitas ini itu kita bisa menimbulkan 3 efek. Yang pertama hiperlipidemia, kedua resistensi insulin, dan yang ketiga adalah deposit lemak. Nah, untuk yang hiperlipidemia ini itu dapat menyebabkan suatu keadaan namanya aterosklerosis atau terbentuknya plak pada pembuluh darah arteri sehingga dapat kemungkinan menyumbat. Nah, apabila terjadi sumbatannya pada daerah pembuluh darah otak akan terjadi stroke, dan apabila terjadi pada daerah jantung akan terjadi penyakit jantung koroner. Nah, kemudian dari resistensi insulin selanjutnya itu menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Yang mana apabila resistensi insulin tidak dapat masuk kepada jaringan, akibatnya kadar glukosa dalam darah pun meningkat atau kita sebut dengan hiperglikemi. Selanjutnya kita ke deposit lemak. Nah, untuk yang deposit lemak ini itu kebanyakan itu didepositkan lemak itu pada bagian abdomen dan juga hepar. Nah, di sini untuk yang bagian abdomen itu akan terjadi obesitas sentral, gangguan pergerakan diafragma yang akhirnya menyebabkan sesak saat sedang tidur. Kemudian apabila pada hepar itu dapat menyebabkan fatty liver atau perlemakan pada hati. Di sini untuk pemeriksaan penunjangnya ada pemeriksaan darah perifer lengkap, profil lipid, tes toleransi glukosa, fungsi hati, fungsi ginjal, fungsi tiroid, kalsium fosfat dan kadar hormon paratiroid, dan USG hati jika kita curigai sebagai non-alkoholik steatohepatitis. Oke, penata laksanaannya itu non farmakologi, itu kita diet rendah kalori ya. Kemudian ada aktivitas fisik juga perlu diubah untuk lebih ditingkatkan lagi aktivitas fisiknya yang ringan namun mungkin waktu yang ditingkatkan dan lain sebagainya. Kemudian terapi perilaku juga ini kita harus edukasi untuk self monitoring pada pasien agar pasien mengawasi dirinya sendiri terhadap berat badan, aware terhadap berat badan, misalnya contoh masukkan makanan dan aktivitas fisik yang lainnya. Dan juga stimulasi kontrol untuk menghilangkan stimulus yang dapat meningkatkan keinginan untuk makan. Ya, kemudian sebagai pilihan terakhir dapat juga dilakukan tindakan pembedahan. Ini diindikasikan pada pasien dengan IMT lebih dari 40 atau lebih dari 35. Oke, secara farmakologi di sini yang pertama ada sibutramin. Nah, sibutramin itu mekanisme kerjanya adalah menekan neurotransmitter serotonin dan norepinefrin yang
menyebabkan penekanan dari nafsu makan. Namun kontraindikasinya di sini terdapat hipertensi, namun tidak boleh diberikan pada pasien ini karena pasien mengalami hipertensi. Oke, selanjutnya kita ke obat orlistat. Untuk obat orlistat ini mekanisme kerjanya adalah menginhibit enzim lipase lambung dan pankreas sehingga menurunkan absorpsi lemak. Nah, obat ini yang dipilih karena pada pasien mengalami hipertensi. Untuk captopril ini obat hipertensi yang umum di pasaran. Ini untuk resepnya. Untuk pencegahannya tentu kita untuk mengatur pola makan, perbanyak makan sayur dan juga buah. Juga kita aktivitas fisik, aktivitas bergerak, latihan fisik 3 kali per minggu, waktu latihan 30-40 menit per hari. Oke, di sini untuk mengenai komplikasi, banyak komplikasi yang dapat terjadi. Bisa teman-teman lihat sendiri pada berbagai sistem. Ini secara epidemiologi di sini prevalensi obesitas populasi dewasa di seluruh dunia pada tahun 2000 mencapai 400 jiwa dan ini kemungkinan jumlahnya akan terus meningkat. Prognosisnya kuat vitamnya ad bonum dan ad functionamnya dubia ad bonum. Oke, PBHL itu biasa seperti ada medical indication, patient preference, quality of life, dan contextual feature. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Di subscribe untuk lebih serius lagi dan lebih sering lagi ngupload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.